Selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dan saya ingin membahas beberapa hal dan mengajak saudara-saudara semua untuk mari kita merenung bersama, merenungkan firman Tuhan di tengah semua kondisi yang kita punya saat ini. Ya, karena dalam banyak waktu ini saya merenungkan bahwa kita saat ini itu sedang berada dalam dunia yang disebut dengan post-Christianity. Jadi sudah lebih dari masa pemahaman kekristenan yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini post-Christianity bukan satu istilah yang disepakati secara universal, tapi entah mengapa bagi saya pribadi ini bisa cukup menggambarkan kondisi pergumulan kita semua pada saat ini gitu ya. Tujuan renungan hari ini itu adalah untuk menyadarkan kita akan realita kita, akan kondisi masa sekarang di mana kita berada saat ini. Bagi orang tua ini juga untuk menyadarkan, mengevaluasi bagaimana kondisi kita, tapi juga untuk menyadarkan bagaimana kondisi anak-anak kita saat ini, gitu ya. Tujuan hari ini sekali lagi itu sebenarnya adalah untuk mengajak kita semua untuk sadar dan bangkit. Untuk sadar kondisi kita dan bangkit dari tidur. Roma 13 ayat 11 mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi kita perlu menyadari kondisi kita sekarang, saat ini. Ya, untuk itu mari saya mau mengajak kita semua untuk bisa menyiapkan hati, telinga, dan telinga rohani, mata dan mata rohani. Yuk kita sama-sama merenungkan hal ini untuk menyadari bagaimana keadaan waktu kita saat ini. Supaya kita bisa memaksa diri untuk bangkit. Ya, mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk hari Minggu ini, hari yang baru. Untuk nafas yang baru, untuk kehidupan yang baru, untuk kesempatan yang baru Tuhan. Bersyukur sekali dengan hidup yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kami. Dengan semua kondisi kami saat ini, dengan pekerjaan kami, keluarga kami, apa yang kami lakukan, kami sangat bersyukur dan kami mau melihat bahwa kondisi sekarang Tuhan bekerja dengan penuh dalam kehidupan kami. Dan kami mau bekerja dengan penuh mengerjakan keselamatan kami juga yang dari Tuhan. Terima kasih, kami menyiapkan hati kami, Tuhan yang pimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Istilah post-Christianity yang akan kita coba untuk lihat gitu ya. Itu menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kondisi dunia, mereka-mereka yang mengaku percaya sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ini kita akan coba bahas dua aspek yang terjadi dalam istilah post-Christianity ini untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kita sekarang ini, kondisi kita sekarang ini, gitu ya. Menurut istilah post-Christianity ini, bahwa saat ini adalah masa-masa di mana banyak mereka-mereka yang percaya pada Kristus, mereka-mereka yang mengaku sebagai orang Kristen, itu menerima dan mengikuti nilai-nilai Kristiani yang ada, namun cenderung menolak dasarnya, cenderung menolak otoritas kebenaran firman Tuhan dan tidak menganggapnya sebagai dasar dari kehidupan atau budayanya. Jadi hanya mengamini nilai-nilai baiknya, nilai-nilai permukaannya. Seperti itu. Contoh misalnya, mengaku dan mengakui ide menjadi orang baik, baik hati, itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan, untuk diterapkan. Tapi tidak terlalu menyadari dan memperhatikan apa yang dimaksud dengan baik berdasarkan firman Tuhan. Seperti itu. Contoh yang lain misalnya, kayak amal, sedekah, gitu ya. Kemudian keadilan sosial bagi kemanusiaan, gitu. Kesamaan hak, emansipasi wanita, kemudian kepercayaan diri, atau tidak mau menyusahkan orang lain, atau memberi, itu adalah sesuatu yang baik.
dan itu diamini. Namun itu bisa tanpa diakui tapi tanpa memperhatikan dasar sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan bilang di 2 Korintus, Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 13 ayat 5. Dikatakan di sana, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Kamu tidak tahan uji. Gitu. Jadi diminta untuk kita menyelidiki nilai-nilai yang kita amini itu. Apakah itu hanya permukaannya saja? Nilai-nilai Kristiani, permukaannya saja. Atau sampai betul-betul ke dasar dari kebenaran firman Tuhan. Sampai memunculkan nilai-nilai tersebut. Markus 7 ayat 6-8 mengatakan seperti ini. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik. Ini perkataan yang sangat keras sekali ya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dengan berpegang pada adat istiadat manusia. Itu Markus 7 ayat 6-8. Bagaimana cara, kita perlu melihat bagaimana kondisi sekitar kita. Dan juga mungkin mengevaluasi diri kita. Apakah kita hanya mengakui dan menerapkan nilai-nilai kebenaran secara permukaan saja, atau betul-betul kita sampai pergi ke dasarnya, sampai ke dasar kebenaran firman Tuhan. Kita perlu menyelidiki apakah kita menjadi baik, atau apakah kita amal dan sedekah itu betul-betul kita lakukan sesuai dengan dasar dari firman Tuhan. Apakah kita memperjuangkan persamaan hak, apakah kita memperjuangkan emansipasi, atau kita melakukan banyak hal-hal baik yang lain. Apakah itu betul-betul kita perlu selidiki. Betulkah itu sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan di dalamnya? Contoh yang paling sederhana terkait dengan ibadah gitu misalnya. Masa-masa online seperti ini, mungkin kita perlu menyelidiki bagaimana cara kita beribadah. Apakah kita mempersiapkan diri dengan baik? Apakah kita mendengar, beribadah dengan hati yang memang beribadah sama Tuhan? Karena kondisi kita sendirian. Mungkin di rumah. Paling tidak bersama-sama. Apakah kita pada saat memuji Tuhan betul-betul dengan hati yang memuji Tuhan? Gitu ya. Well, dalam banyak kondisi kita bisa berargumen banyak hal, saudara-saudara. Jadi misalnya mungkin ada yang berargumen begini, loh harusnya kan tidak apa-apa. Saya mau nonton khotbah sambil tiduran, sambil nonton film, sambil ibadah, sambil melakukan hal yang lain, sambil ibadah. It's okay. Yang penting kan hati saya berpaut pada Tuhan. Kita bisa melakukan putar balik segala macam hal untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Dan itu yang Tuhan Yesus juga sempat katakan. Di Markus 7 ayat 9. Jadi kelanjutannya. Dan Yesus berkata pada mereka seperti ini. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tuhan Yesus sudah mengatakan seperti itu. Dan kita memang cukup pandai untuk memutarbalikkan banyak hal. Begitu ya. Tapi coba kalau kita pikirkan misalnya pada saat sekarang ini kita sedang Zoom meeting dengan siapa? Dengan gubernur misalnya. Kita sedang Zoom meeting dengan Bapak Presiden Jokowi misalnya. Ya. Bagaimana kita bisa melogikakan sendiri kan? Dan bisa memprediksi bagaimana kita akan mempersiapkan diri dan kita akan betul-betul memperhatikan pada saat kita sedang Zoom meeting dengan Pak Jokowi. Yang jadi hal atau dengan bos kita gitu ya. Atau dengan bos kita. Yang jadi hal adalah kita perlu untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya kondisi kita. Saudara-saudara, ini hal sederhana ini dan pas waktu ibadah saya sampaikan. Supaya kita bisa berurusan pribadi dengan Tuhan. Bukan supaya kita saling menghakimi ya. Kita tidak punya porsi untuk menghakimi.
menghakimi satu dengan yang lain. Kita tidak punya porsi untuk bilang, loh orang ini kok seperti ini ya, loh orang ini kok seperti ini. Ini bukan membuka peluang untuk kita menghakimi. Tidak, dijauhkanlah kiranya seperti itu. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang lain karena Tuhan tidak mengizinkan kita menghakimi, dan karena kita tidak tahu bagaimana kondisi dari orang tersebut pada saat kita lihat. Jadi ini betul-betul ajakan untuk kita berurusan sendiri sama Tuhan, bagaimana sebenarnya hati kita. Apakah kita mengikuti nilai-nilai Kristiani, atau kita betul-betul memegang dasar kebenaran firman Tuhan, memegang dasar iman kita sama Tuhan. Kenapa kok nilai-nilai tersebut kita pegang? Oke. 2 Timotius 3 ayat 5. Dikatakan di sana, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekali lagi, ini ajakan untuk kita merenung bahwa kita hidup dalam budaya yang bisa jadi memegang nilai-nilai Kristiani di permukaan yang baik, yang kita anggap baik. Tapi tidak betul-betul berpegang pada dasarnya, yaitu iman kita sendiri, yaitu Allah sendiri. Dari ayat 1 Yohanes 4 ayat 20 itu bisa dikatakan seperti ini. Itu juga bisa memberikan kita pengertian begini, bahwa barang siapa yang tidak bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat, tapi dia mengatakan bahwa dia mengakui Allah sebagai Tuhan dan juru selamatnya, maka sebenarnya dia juga akan tidak mungkin mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Bukan. Ini waktu, dan saya mau mengajak kita semua. Saya mau mengajak kita semua untuk bisa berurusan secara pribadi sama Tuhan. Duduk diam dan lihat bagaimana kondisi kita sekarang. Tujuannya apa? Supaya kita bangkit dari ketertiduran kita. Mungkin gitu ya. Kemudian hal yang kedua dari masa post Christianity ini, yaitu mereka-mereka yang mengaku, yaitu kondisi di mana orang percaya mengaku percaya pada Kristus, namun tidak cukup banyak punya pengetahuan dan tentang imannya, dan tidak cukup mengenal Tuhannya. Tidak cukup mengenal kasih Tuhannya. Tidak cukup pengetahuan akan imannya, tidak cukup mengenal kuasa dari Tuhannya. Contoh sederhana lagi. Membaca firman Tuhan, apakah itu prioritas untuk kita? Berdoa yang intim dengan Tuhan, apakah itu prioritas untuk kita? Atau itu kesannya buang-buang waktu? Atau itu kesannya tidak ada hasilnya, ini buang-buang waktu? Sekali lagi, ini ajakan untuk kita berefleksi, berurusan pribadi sama Tuhan. Gitu ya. Dan apakah kita meragukan kemampuan Tuhan sebagai Tuhan? Dia itu Tuhan, Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Dan apakah kita meragukan itu, sehingga itu akan berakibat pada bagaimana sikap kita, bagaimana usaha kita pada saat kita mengejar ambisi, dan bagaimana hal-hal lain dalam aspek-aspek kehidupan kita. Philip Yancey dalam bukunya Where is God When It's Hurt, itu mengingatkan seperti ini. Mengingatkan bahwa kita mungkin boleh berkeluh kesah gitu ya. Bilang, Tuhan ini kenapa? Tuhan itu kenapa? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti itu? Kita mungkin berteriak dan seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Well, dalam buku ini Mr. Yancey mengingatkan bahwa di dalam Alkitab, di kitab Ayub juga sudah meneriakkan itu sekeras-kerasnya.
Karena dia adalah orang yang saleh dengan sebenarnya. Dan Tuhan dikatakan di sana bahwa Tuhan mengakuinya. Tapi orang saleh yang sebenarnya, dia percaya Tuhan dan tetap mengalami banyak hal. Baca kitab Ayub. Maka kita kan bisa melihat bagaimana dia meneriakkan segenap isi hatinya dan bertanya sama Tuhan. Tuhan ada di mana? Kenapa kau diam saja? Apa yang terjadi? Dan dia menanyakan itu pada Tuhan. Dan tentunya kita harus mengakui bahwa teriakannya jauh lebih daripada teriakan kita. Apa yang dialami jauh lebih daripada apa yang dialami kita. Lalu di sana Mr. Yancy mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan tidak mampu, maka dia menggambarkannya begini. Maka kalau memang Tuhan tidak mampu, maka kitab itu harusnya cocok diberi judul waktu hal-hal yang buruk terjadi pada orang yang terbaik. Harusnya kitab itu bisa diberikan judul seperti itu. Dan ada gambaran final di akhir kitab tersebut di mana Tuhan akan duduk sama Ayub dan mendengarkan dia berkeluh kesah dan Tuhan akan menjawab begini. Dengan lampu sorot dan segala macam mungkin gitu ya. Dan Tuhan akan menjawab seperti ini. Ya, Ayub, saya Tuhan betul-betul minta maaf kalau hal ini terjadi pada engkau. Saya ingin mengubahnya. Tidak ada yang bisa kulakukan tapi. Karena apa yang terjadi itu memang harus terjadi berdasarkan hukum-hukum yang sudah kulakukan. Jadi saya tidak bisa melakukan apapun kepadamu, Ayub. Maafkan saya pingin tapi saya tidak bisa. Itu mungkin bisa jadi jawaban dari Tuhan pada Ayub. Kalau Tuhan memang tidak mampu. Tapi Tuhan tidak menjawab Ayub seperti itu. Tuhan juga tidak menjawab pertanyaan Ayub. Satu pertanyaan demi pertanyaan. Satu hal demi hal. Satu poin demi poin. Tuhan tidak menjawab seperti itu. Apa yang Tuhan jawab pada Ayub? Saudara-saudara nanti mungkin bisa membaca di Ayub, kitab Ayub 38-39 bagaimana jawaban Tuhan. Dikatakan di sana, saya akan bacakan sedikit ya. Bagaimana Tuhan menjawab? Dia tidak menjawab pertanyaan per pertanyaan. Tapi dia bilang begini. Maka Tuhan menjawab dari dalam badai. Dia mengatakan pada Ayub, bersiaplah engkau sebagai seorang laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Tuhan bilang, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau tahu? Ini sindiran. Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayat 8. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ayat 12. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari dan fajar kau tunjukkan tempatnya? Ayat 15. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut? Atau berjalan-jalan melalui dasar samudra? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan tempat tinggal kegelapan? Ayat 21, Tuhan semacam menyindir lagi membuat Ayub berpikir. Tentu engkau mengenalnya, kata Tuhan. Karena ketika itu engkau telah lahir. Dan jumlah hari-harimu sudah banyak. Itu sindiran dari Tuhan untuk membuat Ayub merenung dan berpikir. Dan ada banyak hal lain yang Tuhan tuliskan. Tentang Raja Wali, tentang kuda yang kuat. Ya. Ayat 31 dikatakan, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik. Ayat 38-37 mengatakan, siapa dapat menghitung awan dengan hikmat
Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Dilanjutkan ke ke-39 terus sampai Ayub tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Karena jawaban dari Tuhan itu besarnya kuasa Tuhan itu ada di sekitar dia, ada di sekitar kita. Dan Ayub mengatakan di 42. Ayub 42 ayat 2. Akhirnya dia mengatakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Well, kita juga tahu. Dan dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya. Di sini Ayub mengakui, itu sebabnya. Aku tanpa pengertian, aku telah bercerita dan berbicara dan bertanya tentang hal-hal yang ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Jadi Tuhan membuka mata Ayub. Dan saya harap Tuhan membuka mata kita semua pada saat kita membaca kitab Ayub. Bahwa kuasa Tuhan itu begitu besarnya. Kenalilah kuasa Tuhan, kenalilah kasih Tuhan dari apa yang sudah dilakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan. Tujuan untuk renungan hari ini, hari Minggu ini, itu adalah untuk menyadarkan kita akan realita, kondisi kita. Ini adalah ajakan untuk kita mengevaluasi bagaimana kondisi kita, iman kita. Bagaimana kita harus menyadari itu, supaya apa? Supaya kita bangkit, bangun dari tidur kita. Ini ajakan, mari kita bangkit. Pesan untuk kita semua yang ada di SMCC dan semua yang percaya Tuhan. Dan untuk saya sendiri juga. Untuk kita lakukan, ayo kita lakukan bersama-sama. Apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Ini cukup banyak yang saya catat, jadi saya akan bacakan. Ayo kita mengambil, yang terutama, ayo kita mengambil langkah lebih untuk mendekat pada Tuhan secara intim. Mungkin ini terdengar sangat klise. Tapi seringkali kita mempertanyakan kuasa Tuhan, kita bingung sendiri, kita kalut sendiri. Kita mempertanyakan kasih Tuhan, itu karena kita tidak cukup mengenal Tuhan kita. Ayo kita ambil langkah mendekat yang lebih intim dengan Tuhan. Karena Tuhan berbicara melalui banyak hal. Justru hal-hal yang Tuhan sudah lakukan, hal-hal di mana Tuhan mendampingi kita itu baru akan terlihat pada saat kita menaruh fokus dan kita mendekat dengan intim dengan Tuhan. Kalau kita sibuk dengan hal yang lain, kita tidak akan bisa merasakan itu. Kita tidak akan bisa melihat itu. Kita merasa bahwa Tuhan tidak melakukan apapun, bahwa Tuhan meninggalkan kita, bahwa Tuhan... Mungkin ada yang juga memikirkan bahwa Tuhan tidak ada. Dan sama seperti jawaban Tuhan pergi ke Ayub. Tuhan tidak menjawab kita dengan satu persatu, bukan. Tuhan tidak menjawab kita per masalah demi masalah, per pertanyaan demi pertanyaan. Tuhan tidak menjawab kita secara logika satu demi satu. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat bagaimana misalnya kita yang orang tua melihat anak kita. Tentu kita sayang sama anak kita. Tapi kemudian bersama anak kita dan anak kita ternyata mau bekerja sama. Oke, bolehlah dia nakal gitu misalnya ya. Nakal maksudnya kadang-kadang melakukan sesuatu yang mencoba-coba untuk memenuhi rasa penasarannya. Atau mencoba melakukan sesuatu. Gitu ya. Tapi ternyata anak itu sering berhubungan sama kita. Akrab, intim, sering bercerita. Terlihat sekali menyayangi kita. Kemudian dia berusaha untuk belajar banyak hal gitu ya. Melakukan sesuatu yang dia mau coba untuk belajar, dia menjadi rekan kerja kita bahkan. Bukankah itu bisa kita logika, bisa kita rasakan? Bahkan teman-teman yang belum punya anak mungkin bisa merasakan
bagaimana sebagai orang tua itu akan jatuh sayang lebih, bukan? Bagaimana kita sebagai orang tua yang melihat anak seperti itu, yang bekerja bersama dengan kita, yang begitu dekat dengan kita, maka bukankah akan ada banyak pintu baru yang akan kita sediakan untuk mereka? Bukankah kita memikirkan hadiah-hadiah yang akan kita berikan untuk mereka berikutnya? Atau dalam pekerjaan lah, dalam atasan dan bawahan. Pada saat atasan melihat bawahannya atau melihat rekan sekerjanya bekerja dengan penuh inisiatif, lalu dekat, berhubungan dengan dekat, gitu ya. Kemudian akrab, kemudian sering berdiskusi, menjadi rekan kerja yang menyenangkan, gitu ya. Bukankah kita sebagai atasan atau rekan kerja juga akan jatuh hati dengan orang itu? Bukankah akan ada promosi yang menanti? Kita merencanakan promosi, kita merencanakan pintu-pintu baru yang terbuka untuk orang itu. Itu hal-hal sederhana yang kita bisa lihat, yang kita alami di sekitar kita. Tapi kita bisa merasakan, bukan? Kita bisa merasakan bagaimana perasaan Tuhan pada saat kita dekat dengan Dia. Ya kan? Kita bisa merasakan itu. Dan kalau kita bisa merasakan itu dan kita bisa relate dengan kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan juga bisa tahu. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, ada hal-hal baru. Ada pintu-pintu baru yang saya yakin sekali Tuhan siapkan untuk kita. Ada perlindungan. Ada pelatihan. Mungkin ada pelatihan. Pelatihan itu masalah maksudnya. Mungkin ada pelatihan, tapi pelatihan dengan pendampingan yang ketat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Pada saat kita dekat dan akrab dan intim dengan Tuhan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yang pertama tadi, mengambil langkah mendekat pada Tuhan lebih intim. Ayo. Lalu kita bisa membangun habit seperti yang diingatkan oleh Jeffrey minggu lalu. Habit kebiasaan yang baru yang lebih membangun iman. Baca firman, berdoa saat teduh, berkomunitas, mendoakan orang lain. Gitu ya. Lalu ayo kita mengerjakan keselamatan kita dengan memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Yang terutama adalah memuridkan jiwa-jiwa. Memikirkan, merenungkan, memperkenalkan Tuhan Yesus ke jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam hati kita sebagai beban. Di marketplace, di keluarga, di sisi, di kelompok 120, di lingkungan pergaulan kita gitu. Lalu belajar peka dengan suara Roh Kudus dan ayo mentaatinya. Berhenti jadi orang yang sengaja tidak melakukan firman Tuhan. Ini waktunya untuk kita bangkit dari tidur kita. Berhenti dengan sengaja tidak melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Terutama di marketplace, di keluarga. Ayo berhenti jadi orang yang berusaha menyesatkan orang lain kadang-kadang. Yang berusaha menyesatkan orang lain yang imannya mungkin lebih rendah. Yang imannya mungkin lebih lemah. Atau sengaja memberi contoh yang tidak baik atau jadi batu sandungan bagi orang lain. Berhenti melakukan itu. Karena dikatakan bahwa lebih baik batu kilangan itu diikatkan di leher kita. Dan masuk pergi ke dasar dan ditenggelamkan ke dasar laut daripada kita menyesatkan orang-orang lain. Membuat orang lain bingung imannya. Justru kita harus menguatkan orang-orang lain. Berhenti jadi suam-suam kuku, ayo bangkit. Berjaga-jagalah dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita dalam segala situasi. Jangan tinggalkan persekutuan orang kudus, perkumpulan orang kudus, komunitas, sisi, kelompok 120. Tertanamlah dan bertumbuhlah di sana. Ayo sama-sama tertanam dan bertumbuh. Jangan gereja jalan-jalan. Ya, jangan kemudian berhenti menghakimi orang lain, tapi mari membangun diri, urusan pribadi sama Tuhan, dan bertumbuh bersama, mengajak orang lain untuk bertumbuh bersama. Jadi contoh untuk anak-anak kita. Ayo, orang tua. Jadi contoh untuk anak-anak kita. Lakukan pekerjaan Tuhan di marketplace, di pelayanan, di sisi.
di kelompok 120. Tapi lakukan itu dengan sukacita untuk Tuhan. Kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Kita melakukan apa yang perlu kita layani. Kita melakukan apa yang perlu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, mendekatlah, bukan menunggu didekati. Jangan terlalu mudah sakit hati, jangan terlalu sensitif. Ini masa-masa di mana kasih menjadi dingin, kita jauh satu dengan yang lain. Ayo mendekatlah, begitu ya. Jangan menunggu. Ayo kita bangun hidup kita di atas dasar batu karang. Tuhan Yesus, bukan di atas pasir. Ini hal-hal yang, ayo kita bangkit. Ini hal-hal yang merupakan ajakan untuk kita bangkit. Karena kita menyadari bahwa kondisi kita saat ini itu bisa tergerus oleh budaya sekarang. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur akan kita tuai, saudara-saudara. Ayo kita bertumbuh bersama. Galatia 6 ayat 7-8 mengatakan begini. Jangan sesat. Tuhan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh tersebut. Ini ajakan untuk kita semua, untuk kita bersungguh-sungguh, bangkit, untuk kita bersungguh-sungguh, berurusan dengan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Untuk kita bersungguh-sungguh, taat dan melakukan firman-Nya. Tidak tergerus oleh apa kata dunia. Yuk kita bertumbuh bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami minta kekuatan dari Tuhan. Kami minta hikmat dari Tuhan. Bapa, kami minta pelukan Tuhan, kasih Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan sudah memberikan segalanya. Kami sangat percaya Tuhan yang memegang kehidupan kami. Saat ini yang bisa kami lakukan adalah betul-betul mendekat pada Tuhan. Betul-betul mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kasih, yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Tuhan pimpin kami dalam segala hal, kondisi saat ini. Tuhan buat kami bisa melihat hal-hal baru yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan buat kami bisa melihat perlindungan, pendampingan Tuhan dalam setiap momen, setiap langkah yang kami ambil. Bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Kami minta hikmat dari Tuhan. Kami minta berkat dari Tuhan. Kami minta perlindungan dari Tuhan. Dan biarlah kami betul-betul bisa mendekat, akrab, intim dengan Tuhan. Dan mengerjakan bagian kami. Terima kasih untuk semua kesempatan yang ada. Untuk anugerah dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.